teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Di minggu pagi ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Yuk dengan bangkit berdiri kita mulai saja ibadah kita dengan menaikkan pujian. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal hingga akhir supaya bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, selama pandemi ini, kita selalu melakukan segala hal di rumah. Semua serba terbatas. Dan tentu saja bosan banget. Terus, apakah kita harus mager dan tidak berbuat apa-apa? Enggak kan? Tuhan mau kita tetap bisa melakukan banyak hal, berbuat yang Tuhan suka, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Ku persembahkan hidupku. Serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang.
berikan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah memberitakan pesan Allah yang akan disampaikan oleh Kak Rita. Ibadah kita kali ini akan membahas sosok Yesaya dan tentu saja terambil dari kitab Yesaya itu sendiri. Yesaya ini adalah seseorang nabi yang cukup berani dalam menyampaikan firman Tuhan, walau harus berhadapan dengan para raja yang menentangnya tentu saja. Menarik kan ceritanya? Tapi sebelumnya kita akan menaikkan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, senang sekali kakak mendapatkan kesempatan lagi menyapa adik-adik melalui kebaktian sekolah minggu online. Kakak harap adik-adik semua sekarang tetap menikmati masa libur sekolah yang menyenangkan, adik-adik sehat dan sukacita meski di rumah saja. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita kembali mendengarkan dan belajar bersama dari firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa saat ini karena kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dan ajar kami ya Tuhan. Berkati hamba juga yang akan menyampaikan, kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama 5 minggu belakangan ini, kita belajar dari kitab-kitab di Perjanjian Lama yang disebut sebagai kitab-kitab puisi. Disebut kitab puisi karena memang gaya bahasa yang digunakan adalah gaya puitis ya. Kira-kira adik-adik masih ingat kitab-kitab tersebut? Ya, ada 5 kitab puisi yang sudah kita pelajari, yaitu kitab Ayub, Mazmur, lalu Amsal, dan yang baru saja minggu lalu adik-adik pelajari, firman Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah dan kitab
Kidung Agung. Sekarang, setelah kitab-kitab puisi, kita lanjut ke kitab nabi-nabi. Disebut kitab nabi-nabi karena memang ditulis oleh para nabi. Dan kitab-kitab tersebut juga berisi kisah pengalaman para nabi. Adik-adik, nabi adalah orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan perkataan dan peringatan Allah kepada umat. Jadi seorang nabi tidak hanya bernubuat atau menyatakan apa yang akan terjadi, tetapi juga memperhatikan situasi yang sedang terjadi atau bagaimana kehidupan umat saat ini. Lalu nabi menyampaikan pesan Allah mengenai situasi maupun kehidupan umat tersebut. Jadi, bukan saja mengenai masa depan, tapi juga masa kini. Nabi juga sekalian bertugas sebagai penasehat raja. Nah, sekarang minggu ini kita mulai belajar dari kitab Nabi yang pertama, yaitu kitab Yesaya. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel terbagi dalam dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Yesaya hidup di Yerusalem di kerajaan Yehuda. Dia menjadi nabi yang menyampaikan pesan Allah di zaman pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu di akhir tahun berkuasanya Raja Uzia, lalu Raja Yotam, kemudian Raja Ahaz, dan yang terakhir Raja Hizkia. Masa pelayanan Nabi Yesaya itu kira-kira 60 tahun, yaitu dari tahun 740 sebelum Masehi sampai tahun 680 sebelum Masehi. Jadi, nubuatan Nabi Yesaya terjadi kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sekarang kita sama-sama akan membaca dari kitab Yesaya pasal 6 mengenai bagaimana Tuhan memanggil Yesaya untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat perjanjiannya. Salah seorang teman kita akan memimpin pembacaan kita. Yuk kita buka juga Alkitab kita dan ikut membaca. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seseorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar.
dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesaya sedang beribadah di bait suci, ia melihat Allah duduk di atas tahtanya yang suci, dikelilingi serafim atau makhluk surgawi yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Saat itu Nabi Yesaya lantas merasa sangat takut karena dia melihat Allah yang suci. Dia berada di hadapan Allah yang suci. Sementara Yesaya menyadari betapa dirinya adalah orang yang najis dan tinggal di antara bangsa yang najis. Yesaya merasa akan celaka karena dikira akan dihancurkan oleh kekudusan Allah. Tapi ternyata bara api yang dibawa serafim menyentuh mulutnya bukan untuk menghancurkan Yesaya, tapi memurnikannya. Kesalahan dan dosa Yesaya telah dihapuskan dan diampuni. Selanjutnya, seperti yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan memanggil Yesaya dan Yesaya pun bersedia menjadi utusan Tuhan. Nah, dari pengalaman Yesaya yang luar biasa itu, dia menyadari betapa berat dan sulit tugas yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena seperti tertulis di kitab Yesaya 1 ayat 4, bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Begitulah situasi dan hidup bangsa Israel. Mereka sudah tidak menepati lagi janji yang mereka katakan kepada Allah, seperti waktu dulu mereka berjanji di Gunung Sinai bahwa mereka mau taat melakukan hukum dan perintah Tuhan. Ternyata mereka malah menyembah berhala lagi. Mereka tidak berlaku adil, mereka menindas orang-orang miskin. Dosa-dosa yang mereka lakukan seperti dosa kesombongan, dosa munafik, mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Jadi kesalahan dan dosa umat Tuhan saat itu sudah sangat besar. Nah, itulah yang membuat Yesaya kesulitan dan sangat tidak menyenangkan untuk menyampaikan pesan Allah. Apalagi bangsa Israel hatinya itu sudah sangat keras dan semakin keras jika diperingatkan. Tapi Yesaya harus terus tetap menjalankan tugasnya, mengajak mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, sekalipun yang harus dihadapi juga raja. Yesaya tidak putus asa, pantang menyerah dalam memberitakan pesan Allah. Hal itu bisa kita lihat dari dia bertugas menjadi nabi di masa 4 orang raja. Kita tahu ya, tiap raja itu beda-beda kepemimpinannya, sistem pemerintahannya juga beda, jadi sangat menantang bagi Yesaya. Jadi adik-adik, di sepanjang kitab Yesaya dinyatakan bagaimana bangsa Israel terus saja berdosa melawan Allah. Dan Yesaya pun berulang-ulang terus-menerus harus memberitakan pesan Allah. Pesannya adalah peringatan tentang penghakiman.
yaitu akan ada hukuman karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Di antaranya, Allah juga memakai kerajaan dari bangsa lain, yaitu bangsa Asyur dan bangsa Babel, yang akan menguasai dan menaklukkan bangsa Israel. Nah, itulah salah satu hukuman bangsa Israel. Tetapi, selain pesan penghakiman, pesan Tuhan juga dibarengi dengan pesan pengharapan. Karena Allah akan memulihkan umat yang mengaku dosanya dan yang mau bertobat. Dia akan menggenapi semua janjinya. Tuhan juga menyampaikan pesan pengharapan yang mesianik atau yang menyelamatkan, yaitu bahwa akan datang saatnya Allah mengutus seorang Raja Damai untuk memerintah umat Allah, dan bahwa pemerintahan baru itu muncul dari tunas yang kudus, dari tunggul keluarga Daud. Jadi pesan-pesan pengharapan yang mesianik, itu yang menyelamatkan itu, kemudian digenapi dalam Kristus Yesus. Adik-adik bisa membacanya dalam kitab Yesaya pasal 9, pasal 11, dan juga pasal 53. Jadi, sekalipun Allah hendak menghukum bangsa Israel, tapi Allah juga memberikan pengharapan. Jadi, hukuman yang diterima bangsa Israel itu bukan dimaksudkan untuk menghancurkan bangsa Israel, tapi mendidik supaya mereka setia, mereka memahami apa itu setia, dan mereka juga tidak menyembah berhala lagi, dan supaya mereka melaksanakan perintah Allah. Maka dari itu juga Tuhan memberikan pesan pengharapan kepada umatnya. Dan pesan pengharapan inilah juga yang sebenarnya mendorong Yesaya untuk berani dan mau terus-menerus memberitakan pesan Allah melawan segala kejahatan Israel. Jadi adik-adik, bagaimana kesimpulan firman Tuhan hari ini? Bagaimana dengan kita? Sesuai dengan tema kita hari ini, memberitakan pesan Allah. Yuk adik-adik, kita pun sebagai anak Tuhan juga mau memberitakan pesan Allah. Nabi Yesaya bisa jadi contoh bagi kita. Meski awalnya dia takut, dia merasa tidak layak, dia meragukan diri sendiri, tapi Allah melihat hatinya. Dan Allah tahu Yesaya bisa menjadi pemberita pesan yang baik. Dengan pertolongan Tuhan, ternyata Yesaya berani dan dia mau terus-menerus, tidak jemu untuk menyampaikan pesan Allah. Sampai akhir hayatnya dia taat melakukan tugasnya. Jadi adik-adik, kita juga jangan merasa rendah diri ya. Jangan merasa insecure. Tuhan mengasihi kita dan mau kita jadi penyampai pesannya. Tuhan pasti tolong dan memampukan kita. Bagaimana cara kita memberitakan pesan Allah? Memberitakan pesan Allah bukan sekedar seperti membaca Alkitab atau mengutip ayat Alkitab atau seperti kakak sekarang melayani pemberitaan firman Tuhan, bukan sekedar itu saja, tapi lebih luas lagi dari itu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu juga menyampaikan pesan Tuhan. Jadi, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, dan bahkan bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri, itu juga menyatakan pesan Allah kepada sesama kita. Sikap kita terhadap sesama, jelas ya adik-adik, terhadap orang tua, terhadap kakak adik, terhadap teman, guru, tetangga, dan banyak lagi. Setiap orang yang kita jumpai sehari-hari, kita hormati, kita sayangi, kita hargai, kita kasihi, kita perhatikan, ya. Nah,
sikap untuk diri sendiri. Kok bisa? Ya adik-adik, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita pede, kita bersyukur atas keberadaan diri kita, berarti kita bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan. Sikap kita yang bersyukur, bersuka cita, pede, itu juga jadi bentuk penyampaian pesan Allah kepada orang lain. Kita tidak harus jadi orang lain, jadilah diri kita sendiri, sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita. Biasanya kalau kita menghargai diri sendiri, kita bisa juga menghargai orang lain. Nah, sekarang kan zaman sosmed ya adik-adik. Sosmed itu bisa mempengaruhi kita jadi orang yang rendah diri, tidak pede. Jadi jangan mau ya terpengaruh karena melihat teman kita atau orang lain di sosmed. Sehingga kita jadi bertanya pada diri kita, kok saya kurang cantik ya? Kok saya nggak pernah menang lomba ya? Kok saya tidak berprestasi seperti dia? Kok saya tidak bisa berfoto seperti dia? Atau kok saya tidak bisa pergi ke tempat seperti itu? Nah, jadi jangan jadi insecure karena melihat orang lain atau membandingkan kita dengan orang lain. Lalu di mana kita bisa memberitakan pesan Allah? Tentu ya adik-adik, di rumah atau di lingkungan tempat kita tinggal ya. Kemudian di sekolah, lalu juga di gereja ya. Tapi sekarang memang lagi masa online ya, karena pandemi jadi kita sekolah online, gereja online. Nah, itu pun di ranah digital ya, kita pun juga bisa tetap menyampaikan pesan Allah melalui sikap yang bijak dan sopan. Kalau mau sekolah online, kita siapkan ruang yang tenang. Lalu kita juga persiapkan diri dengan baik, segala perlengkapan, lalu juga kita tepat waktu, kemudian juga kita bersikap baik, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, ya, melakukan segala tugas yang diberikan. Dan juga kalau kita misalnya bertemu dengan teman-teman di persekutuan Zumpa gereja misalnya, kita juga dengan kakak GSM sama teman-teman juga kita bersikap bijak dan sopan ya. Nah, tadi kan kakak juga bilang bahwa sekarang ini lagi zaman sosmed. Nah, di sosmed pun, di ranah sosmed juga adik-adik harus bisa membawa pesan Allah dengan sikap kita berikan komen yang positif, jangan negatif. Lalu kita juga bisa mengendalikan diri dalam bercanda dengan teman ya. Jangan sampai akhirnya kita tanpa sadar membuli teman secara verbal ya. Atau kita melakukan cyberbullying. Nah, terus kita juga jangan menyebar hoax ya. Nah, berarti di manapun kita bisa memberitakan pesan Allah. Oke, sekarang di akhir pelayanan firman Tuhan, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak permainan domino? Domino itu permainan yang unik. Kita menggunakan begitu banyak balok domino untuk melihat bagaimana tiap balok mempengaruhi balok lainnya sehingga menghasilkan gambar yang amat indah sesuai yang dirancang. Jadi balok domino kita susun sesuai dengan rancangan yang mau kita dapatkan. Nah, coba kita mengandaikan kita sebagai balok domino itu dan kita membawa pesan Allah untuk balok-balok lainnya. Kita andaikan juga balok-balok lainnya itu adalah orang-orang di sekitar kita. Bayangkan betapa kita bisa berdampak bagi sekeliling kita, bahkan mungkin juga dunia. Kita bisa mengubah sekeliling kita menjadi begitu indah karena keberanian dan kemauan kita.
Yuk kita nonton sebentar satu video berikut ini, bagaimana domino itu disusun dan dapat menghasilkan pesan. So I'm gonna FaceTime my parents and see what they think of this heart that I made for them, because I love them and it's always good to let them know that. It's very sweet of you. Thank you so much. Of course, you can have this video and remember it forever. This is like my virtual e-card. It's our pleasure to be the recipient. 3, 2, 1, go! Adik-adik, dari video tadi kita bisa lihat ya bagaimana balok-balok domino dimainkan dan menghasilkan gambar atau rancangan hati yang baik ya. Pesannya juga tersampaikan. Bayangkan kita adalah salah satu balok domino itu. Kita bisa ikut ambil bagian dan memberikan hasil yang baik juga ya. Nah, kalau kita misalnya adalah balok domino yang pertama, kalau kita mau ditoel atau ditopel ya, kita bisa mengena ke balok selanjutnya. Tapi bisa juga kita misalnya tidak mengena ke balok lainnya. Hasilnya ya akan gagal ya, gambar atau rancangan yang mau dibuat. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita berani dan kita mau melakukan bagian kita, membawa pesan Allah melalui perkataan, melalui perilaku kita, atau melalui sikap teladan yang kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita sudah menjadi pembawa pesan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, inilah kami, utuslah kami juga ya Bapa untuk mau menjadi pembawa pesan-pesan Allah bagi orang-orang di sekitar kami, melalui kata-kata kami dan melalui perilaku kami. Tuhan tolong dan mampukan kami ya Bapa untuk berani, untuk bersemangat, dan untuk setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampaikan pesan Allah melalui hidup kita ya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita. Nabi Yesaya banyak sekali memberikan kita pelajaran. Teman-teman, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa syafaat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin memanjatkan doa syafaat ini Tuhan. Kiranya Engkau dapat mendengarkan dan mengabulkan doa syafaat ini. Kami ingin mendoakan sekolah minggu online kami. Kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu supaya dapat menyusun materi dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu supaya dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan tidak malas. Kami ingin mendoakan negara Indonesia ini supaya rakyatnya ingin mau bersatu dan menjadi negara yang aman walaupun ada wabah COVID-19 ini. Kami juga ingin mendoakan Bapak Presiden kita, Joko Widodo, untuk mendapatkan hikmat bijaksana untuk memimpin negara ini supaya negara ini menjadi maju, aman, dan tentram. Tuhan, kami mendoakan sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang akan datang pada pertengahan Juli ini. Kami juga mendoakan supaya kami dapat belajar dengan rajin, antusias, giat, jujur, dan tidak malas. Dan kami juga dapat mendengarkan ajaran guru dengan baik. Tuhan, kami juga mendoakan kesehatan kami. Kami berdoa kesehatan
orang tua, kakak adik, saudara, guru, teman, supaya mendapatkan imun yang kuat dan jauh dari segala penyakit. Tuhan, tolong Kau menjamah orang-orang yang sakit untuk mendapatkan imun yang kuat supaya sembuh dan bisa melakukan aktivitas mereka. Demikianlah doa syafaat ini, Tuhan. Semoga Tuhan dengar dan kabulkan doa syafaat ini. Kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja atau juga bisa men-scan melalui QRIS seperti yang ada di sini. Mari kita iringi dengan menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan segera berakhir. Pandemi belum berakhir. Tetapi aku mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang.
kami remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai, berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian telah usai. Tuhan Yesus memberkati.